Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan pengajian kitab Majalisus Tsaniyah, yaitu hadis nomor 14, alangkah baiknya kita berdoa, berhadiah kepada guru-guru kita termasuk musannif hadzal kitab. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Syaulilah ilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tidaklah halal darah seseorang yang muslim melainkan atas dasar satu daripada tiga sebab. Mana saja? Di antaranya adalah as-sayyibuz zani, dan yang kedua wa nafsu bin nafsi, terakhir wa tariku lidinihi al-mupariku lil jamaati. Jadi salah satu di antara tiga sebab ini adalah hal yang membolehkan atau hal yang membolehkan seorang itu dalam tanda kutip ya darahnya itu halal. Tapi perlu dicatat bahwasanya implementasinya kalau di Indonesia itu berbeda hukum jinayatnya dengan di Arab. Jadi memang pada dasarnya secara hukum dalam Al-Quran, hadis itu memang mengharuskan bentuk-bentuk jinayat seperti dalam tanda kutip pembunuhan ya. Tapi implementasinya kalau di Indonesia itu tidak demikian ya. Karena apa? Pada dasarnya konstitusi kita itu berbeda antara negara Indonesia dan negara Arab. Apakah kita tidak menjalani syariat? Bukan seperti itu jawabannya. Karena kita melaksanakan hukum itu tentu ada dasarnya. Kan? Dikatakan dalam sebuah kaidah usul fikih bahwasanya kalau andaikan Anda tidak bisa menjalani hukum secara keseluruhan, maka janganlah ditinggalkan semuanya. Dalam arti kita bisa menjalankan hukum hanya sebagian, ya jalankan. Karena memang pada dasarnya Indonesia ini kan merdeka bukan atas dasar oleh orang Islam semua kan. Ada campur tangan daripada orang-orang non-muslim. Kita juga harus menghargai. Berarti secara konstitusi memang Indonesia ini adalah milik bersama, meskipun secara mayoritas adalah didominasi oleh orang Islam ya. Jadi ini yang pertama kali harus dicatat baik-baik. Nah, yang pertama adalah seseorang yang melakukan zina. Zina di sinilah zina muhson, tatkala dia sudah menikah malah berzina. Nah, itu yang dibolehkan atau jadi halal darahnya. Ya. Kalau dalam kitab ya kita sedikit membaca syarahnya ya. Jadi dalam kitab dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hukuman rojam dengan batu sampai seseorang itu meninggal dunia. Tapi ini juga tidak langsung ya, ada proses hukumnya, ada regulasi hukumnya. Jadi ketika Ma'is dan Gomidiyah melakukan zina, kemudian kedua-duanya menyesal dan mengikrarkan diri, melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Rasul tidak serta-merta langsung menghukum, ada prosesnya, ditunda, itu kan? Ditunda terus sampai anak yang lahir daripada hasil zina itu dewasa, barulah mereka berdua dirojam. Nah, jadi ada regulasi hukum, ada prosesnya. Jadi, tidak langsung main menghakimi seperti itu ya. Memang secara tekstual ketika seorang yang berzina muhson itu memang halal darahnya, sebagaimana kisah Ma'iz dan Gomidiyah ya. Itu barangkali. Itu adalah poin pertama. Tetapi kenapa sih zina muhson ini bisa dikatakan sebagai satu dosa besar yang sangat luar biasa? Di sini dijelaskan li'ana saibazani hataka ismatallah atau hitku ismatillah. Karena pada dasarnya seseorang yang berzina itu telah menghancurkan ismatullah, itu ya, sehingga darahnya itu dibolehkan, karena pada dasarnya yang ditakutkan itu malah membuahkan madorot kepada orang-orang sekitarnya, meskipun pada dasarnya yang berzina adalah mereka sendiri yang madorot, tetapi yang ditakutkan itu kan menjadi madorot kepada orang-orang yang di sekitarnya. Itulah yang menjadi poin penting di poin pertama ini. Selanjutnya wan nafsu bin nafsi. Jadi seseorang yang membunuh seseorang lagi tanpa alasan yang dibenarkan atau tanpa alasan yang hak, maka orang tersebut darahnya adalah halal, dalam arti boleh dibunuh, tapi dalam konteks ada perjalanan hukum ya, seperti itu. Ini juga sama termasuk daripada bab jinayat ya. Karena kalau kita merujuk kepada dalam Al-Quran, ketika seseorang membunuh nyawa itu memang dibayar nyawa. Ketika seseorang merusak anggota tubuh dalam tanda kutip tangan, maka tangan pula balasannya. Dan lain sebagainya. Seperti itu. Memang hukum Islam adalah seperti itu, yaitu kita kenal sebagai hukum kisos. Hukum balasan setimpal. Jadi kalau seseorang itu membunuh, maka ya dibunuh lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah seseorang yang meninggalkan agamanya, atau kita istilahkan orang tersebut murtad, keluar daripada Islam. Al-mufariqu lil jamaati. Nah, kalau qaid al-mufariqu lil jamaati ini tidak hanya berlaku pada orang-orang murtad, tetapi orang itu Islam, hanya saja berbeda daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda secara sudut pandang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti siapa? Seperti kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Ya, pada dasarnya kaum-kaum yang jauh daripada ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum-kaum seperti Khawarij. Khawarij itu kan, kalau Anda tahu bahwa Khawarij itu adalah bukan khuruj ya. Jadi Khawarij itu adalah bukan khuruj. Kalau khuruj memang kan untuk periode sekarang. Kalau istilah Khawarij itu adalah jauh-jauh ketika zaman Sayyidina Ali, tatkala Sayyidina Ali sedang terdesak dalam peperangan. Nah, kaum Khawarij itu adalah kaum yang kontra dengan pendapat Sayyidina Ali, sedangkan kaum Syiah adalah kaum yang pro dengan Sayyidina Ali. Nah, itu kaum Khawarij ya. Jadi harus dibedakan dengan khuruj. Dan perlu Anda ketahui bahwasanya Khawarij itu adalah kaum yang membolehkan membunuh seseorang ketika seorang itu telah berbuat dosa besar. Jadi hukuman untuk menebus dosa besar adalah dengan cara dibunuh. Seperti itu doktrin Khawarij ya. Naudzubillah. Makanya Khawarij ini meskipun secara notabene Islam, tapi secara pemahaman sangatlah menyimpang. Makanya termasuk daripada istilah al-mufariqul jamaati. Begitulah seperti Imam Ghazali ya. Nah, rawi daripada hadis ini tentunya Bukhari Muslim, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu adalah imam yang muttafaq alaih. Imam yang memang diakui periwayatan hadisnya. Jadi
tidak perlu ada keraguan lagi. I'lamu ikhwani wa faqanillahu wa iyyakum li taatihi anna qatlal adami amdan bi ghairi haqqin min akbaril kabairi ba'dal kufri. Nah, sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwa membunuh bangsa Adam tanpa alasan yang dibenarkan adalah daripada dosa besar di antara beberapa dosa besar setelah kufur. Jadi membunuh itu disandingkan dengan dosa kufur ya. Memang pada dasarnya dosa kufur itu lebih besar dosanya, tetapi tidak jauh beda secara ranking. Makanya tidak ada terlalu jauh perbedaan antara kufur dengan membunuh secara agregat dosa. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, coba dosa apa yang paling besar di sisi Allah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwasanya engkau menyekutukan Allah itulah dosa yang paling besar. Terus sebagian sahabat berkata, lalu apa lagi ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Beliau menjawab, antaqtula waladaka makhofatan ayyut amama'aka. Selain engkau berbuat syirik, di antara dosa besar itu adalah tatkala engkau membunuh anakmu karena takut anakmu itu tidak bisa kau kasih makanan, jadi kau bunuh, seperti itu. Nah itu juga sama, termasuk bentuk pembunuhan yang bigoiri hakin. Takut anaknya tidak dapat rizki, takut dirinya kekurangan rizki lantaran lahir anaknya, itu juga sama, bentuk pembunuhan yang bigoiri hakin. Lanjut dalam keterangan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ada 7 dosa ya yang dapat merusak amal, sehingga beliau sangat memperingatkan pada kita agar menjauhi ke-7 dosa tersebut. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa saja 7 dosa tersebut? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa tanpa alasan yang hak, itu baru 3. Kemudian memakan harta riba, memakan harta anak yatim, kabur daripada peperangan tatkala sedang terjadi, dan menuduh zina terhadap perempuan-perempuan yang solihah. Itulah 7 besar yang bisa 7 dosa besar yang bisa merusak amal kita. Bahkan lebih lanjut Rasulullah menguatkan dengan sebuah keterangan, man a'ana ala qatli muslimin walau bisatri kalimatin laqiyallahu maktuban baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Barang siapa yang menolong seseorang dalam rangka membunuh seorang muslim lain, dengan perantara 1 kalimat tersebut, maka seorang muslim dapat terbunuh. Konsekuensinya adalah orang tersebut akan Allah tuliskan nanti hari kiamat ayisun min rahmatillah di dahinya. Jadi orang tersebut dicap sebagai orang yang orang yang terputus daripada rahmat Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para pendengar yang berbahagia, seandainya saya jelaskan lebih rinci lagi, ini masih banyak ya di sini. Kalau kita melihat daripada hasyiahnya, melihat daripada syarahnya, ini tentu akan memakan waktu yang sangat panjang. Namun secara ringkas atau secara sederhana, 3 poin tadi adalah yang menjadi fundamental atau dasar daripada seorang muslim itu terkategori halal darahnya. Tapi perlu dicatat seperti tadi, kalau di Indonesia ini pertimbangan hukumnya sangat beda ya dengan yang di Arab gitu. Mana saja? Yang pertama adalah as-sayyibu zani, seorang yang telah menikah tapi berzina. Yang kedua, seseorang yang membunuh dengan cara yang tidak hak.
Dan yang ketiga, yang meninggalkan agama atau murtad, yang mana al-mufariqu lil jamaati, memisahkan diri daripada sekelompok ahlu sunnah wal jamaah. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat membuahkan manfaat, lebih bisa meningkatkan kesolehan diri kita setelah kita mempelajari dan menelaah isi daripada hadis ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.